ketika sebuah data itu ditransmisikan melalui sebuah jaringan, maka data tersebut itu akan dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Nah, setelah data tersebut terpotong-potong menjadi beberapa bagian, maka selanjutnya potongan-potongan tersebut akan diberikan informasi tambahan baik di depan potongan-potongan tersebut maupun di belakang potongan tersebut, agar potongan-potongan data tersebut bisa dilewatkan oleh perangkat-perangkat jaringan sampai ke tujuan. Yang pertama adalah preamble. Nah, pada bagian preamble ini ukurannya 7 bytes ya. Di preamble ini berisi informasi bagi penerima bahwa proses transfer data akan dimulai dan melakukan sinkronisasi. Contoh, ketika si pengirim ini dia mampu mengirimkan data dengan kecepatan 100 Mbps, kemudian si penerima dia hanya bisa menerima data dengan kecepatan 10 Mbps, maka si pengirim ini akan melakukan sinkronisasi dengan si penerima bahwa nanti proses pengiriman data atau potong-potongan data ini hanya menggunakan kecepatan 10 Mbps saja dan tidak menggunakan kecepatan 100 Mbps. Nah, ketika proses sinkronisasi seperti ini tidak dilakukan, maka bisa saja si pengirim ini mengirimkan data itu dengan kecepatan 100 Mbps dan akhirnya akibatnya si penerima itu akan kewalahan menerima data tersebut dan pasti data yang diterima oleh si penerima tadi itu akan mengalami kerusakan. Nah, setelah ada preamble, berikutnya yaitu SFD yaitu. Nah, pada bagian SFD ini berisi pemberitahuan bahwa setelah ini adalah informasi mengenai MAC address, baik MAC address penerima maupun pengirim. Kalau diumpamakan, kalau kita sedang menulis itu mungkin spasi gitu ya, jadi ini jedanya atau enggangnya, kemudian setelah itu disusul nanti setelah enggang ini adalah informasi MAC address penerima dan si pengirim. Kemudian sekarang lanjut destination MAC dan source MAC. Nah, destination MAC ini tentunya akan berisi informasi MAC address si penerima. Kemudian source MAC itu akan berisi informasi MAC address si pengirimnya. Nah, informasi destination MAC address dan source MAC address ini nantinya akan diperlukan contohnya oleh switch ya, untuk melewatkan potongan data tersebut. Begini contohnya, ketika pengirim ini terhubung ke port switch nomor 1, kemudian si penerima terhubung ke port switch nomor 5 ini, maka ketika potongan data itu masuk ke port switch ini, maka switch ini bisa mengetahui bahwa kalau MAC address si penerima itu terhubung ke port yang nomor 5, maka data itu hanya akan dikeluarkan oleh switch tersebut melalui port nomor 5 dan tidak dikeluarkan oleh switch melalui port-port yang lain. Kita lanjut ke bagian tipe. Nah, pada bagian tipe ini akan berisikan informasi protokol yang digunakan, contoh IP versi 4, apakah protokolnya IP versi 6, TCP dan UDP. Nah, setelah tambahan di depan tadi ya, sebanyak ini yang di depan tadi, ini dinamakan dengan header. Kemudian setelah tambahan ini baru diikuti dengan potongan datanya. Setelah itu akan diikuti lagi yang namanya FCS. Nah, bagian yang belakang ini dinamakan dengan trailer ya. Pada bagian FCS itu fungsinya nanti digunakan untuk pendeteksi kerusakan data
Nah, sehingga ketika nanti terjadi kerusakan data, maka bisa jadi nanti si penerima ini akan mengirimkan permintaan untuk melakukan pengiriman ulang data tersebut.